Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita akan bahas prediksi tes SKB CPNS Formasi Dosen tahun 2021. Subtes Tridharma Perguruan Tinggi. Kali ini kita khusus untuk membahas soal-soal aplikatif terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Oke, apa saja soalnya? Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, teman-teman silahkan di pause dulu videonya. Teman-teman baca soalnya, kemudian dijawab A, B, C, atau D, dan silahkan taruh jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke. Soal nomor 1, saya anggap sudah ya. Kita langsung bahas soal nomor 1. Yanto adalah seorang pejabat di salah satu perusahaan BUMN. Suatu hari, perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek besar. Perusahaan membuka lowongan secara transparan dan terbuka untuk umum. Saat seleksi peserta berlangsung, Yanto sebagai salah satu tim seleksi memberikan nilai lebih yang tidak sesuai dengan kemampuan dan hasil tes Budi. Budi merupakan adik sepupu Yanto. Perbuatan Yanto dapat dikenakan sanksi berupa A. Pidana penjara 1-10 tahun dan denda 100 juta sampai 1 miliar. B. Pidana penjara 2-12 tahun dan denda 100 juta sampai 1 miliar. C. Pidana penjara 2-12 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar. D. Pidana penjara 1-10 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar. Jawabannya apa teman-teman? Ya, perbuatan Yanto ini termasuk dari perbuatan nepotisme ya teman-teman ya. Karena dia memanfaatkan kekuasaannya untuk apa? Untuk keuntungan dirinya sendiri, keluarganya, sahabatnya, atau kroni-kroninya. Itu termasuk dari perbuatan nepotisme. Dan perbuatan nepotisme ini sudah dibahas di Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 pasal 22. Dan jawabannya adalah, ya benar sekali jawabannya adalah yang C teman-teman. Jadi pidana penjaranya minimal 2 tahun sampai maksimal 12 tahun dan denda 200 juta sampai 1 miliar rupiah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. C teman-teman ya. Yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan dibaca dulu, di pause videonya dan dijawab ya. Oke, kalau sudah, kita bahas bareng-bareng. Pak Aman, seorang profesor yang baru saja menerima penghargaan dan pengakuan internasional atas salah satu karya ilmiahnya yang sangat istimewa. Dengan demikian, Pak Aman dapat diangkat sebagai A. Profesor istimewa, B. Profesor khusus, C. Profesor bertalenta, D. Profesor paripurna. Jawabannya apa teman-teman? Oke, kita lihat di sini kata kuncinya adalah menerima penghargaan, kemudian pengakuan internasional, dan karya ilmiah yang sangat istimewa. Ya, kata kuncinya itu dia ada karya ilmiah yang sangat istimewa dan dapat pengakuan dari internasional. Oke, apakah profesor istimewa? Menurut kalian teman-teman gimana? Bukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah Profesor Paripurna. Jawabannya adalah yang D. Yang D teman-teman ya. Ini ada pembahasannya di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 49. Silahkan dicek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Yahya adalah seorang sarjana muda yang lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi kumulatif yang mungkin ia dapatkan adalah A. 3,00, B. 3,41, C. 3,52, atau D. 3,75. Menurut teman-teman berapa nih? Oke, jadi jawabannya ada di Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 pasal 27. Ini terkait dengan indeks kumulatif dari seorang sarjana atau diploma di sana ya. Silakan teman-teman buka, dan yang termasuk predikat sangat memuaskan itu adalah yang B. Yang B teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan.
Predikat memuaskan itu IPK-nya dari 2,76 sampai 300. Kemudian sangat memuaskan itu dari 3,01 sampai 3,50. Dan predikat pujian itu di atas 3,5 ya. Jadi yang jawaban yang benar adalah 3,41 karena berada di antara 3,01 sampai 3,5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan di-pause, kemudian dibaca dan dijawab dulu pertanyaannya. Kalau sudah, kita bahas bersama. Saya anggap sudah ya. Nomor 4, Lili, Lala, Lulu, dan Lolo merupakan 4 bersaudara. Mereka berempat sangat menyukai dunia pendidikan dan berprofesi sebagai dosen. Lili adalah dosen di sebuah PTN selama 1,5 tahun. Lala adalah dosen di sebuah PTS selama setengah tahun. Lulu adalah dosen PTN yang sudah menerima tunjangan profesi dan bekerja selama 2 tahun. Lolo adalah dosen PTN di daerah khusus yang sudah bekerja selama 2 tahun dan menerima tunjangan profesi. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka berempat yang memiliki gaji paling banyak? Oke, kita jawab ya. Yang A, Lili. Coba lihat, Lili itu adalah dosen sebuah PTN selama 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Lala ini dosen PTS selama setengah tahun. Kalau setengah tahun, berarti Lala sudah tereliminasi oleh Lili. Lili itu 1,5 tahun ya, Lala setengah tahun, berarti lebih banyak Lili. Sekarang kita eliminasi dengan jawaban yang C. C itu Lulu. Lulu itu dosen PTN di sebuah dan sudah menerima tunjangan profesi. Dia udah menerima tunjangan profesi dan bekerja selama 2 tahun. Berarti lebih unggul Lulu daripada Lili. Lili kita eliminasi dulu. Oke. Lulu udah 2 tahun dan dapat tunjangan profesi ya. Kemudian Lolo. Lolo adalah dosen PTN di daerah khusus yang sudah bekerja selama 2 tahun. Oke, Lulu dan Lolo sama-sama 2 tahun dan menerima tunjangan profesi dan sama-sama menerima tunjangan profesi. Berarti mana nih kira-kira jawabannya? Ada di sini keterangan lain, yaitu bekerja di daerah khusus. Ya, di daerah khusus. Siapa itu? Lolo. Kalau kita bekerja ditempatkan di daerah khusus, ini ada tunjangannya. Tunjangan khusus sebesar 1 kali gaji pokok. Sama kayak tunjangan profesi juga 1 kali tunjangan pokok ya, gaji pokok ya. Jadinya si Lolo lebih unggul. Tuh, dia dapat 2 kali gaji pokok dari tunjangan profesi dan tunjangan khusus ya. Begitu. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh komentar di kolom komentar ya. Oke, karena ini soal saya buat sendiri, mungkin banyak kekurangannya. Silahkan teman-teman perbaiki untuk video-video berikutnya. Kita lanjut ya teman-teman ya, ke soal nomor 5. Ini sumbernya silahkan teman-teman lihat, tinggal dicek aja. Kita ke soal nomor 5 ya. Oke, nomor 5, silahkan di-post dulu, kemudian dijawab. Saya anggap sudah ya. Nomor 5, Wahyu merupakan seorang dosen di sebuah PTN. Tahun ini ia berusia 40 tahun. Ia mengalami stroke dan tidak pernah mengajar sejak 11 bulan yang lalu. Jika sebulan lagi ia masih dalam keadaan demikian, maka ia akan A. Tetap sebagai dosen di PTN tersebut, B. Diberhentikan dengan paksa dari PTN tersebut, C. Diberhentikan dengan hormat dari PTN tersebut, atau yang D. Diberhentikan dengan tidak hormat dari PTN tersebut. Oke, berarti dia sudah tidak mengajar sebanyak berapa bulan? Dari 11 bulan yang lalu. Dan kalau sebulan lagi dia seperti itu ditanyakan ya, berarti selama 12 bulan. Kalau 12 bulan berturut-turut dia nggak bisa melakukan kewajibannya, maka jawabannya adalah yang C. Diberhentikan dengan hormat. Yang C, karena dia sakit ya. Ini sumbernya ada di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 67. Ini tentang guru dan dosen. Silakan teman-teman cek lagi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda adalah seorang dosen di sebuah PTN. Anda sangat ingin memiliki sertifikat pendidik. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda penuhi kecuali
berarti yang tidak termasuk syaratnya. Yang A, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 tahun. B, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya sebagai asisten ahli. C, memiliki paling sedikit 3 karya ilmiah. Atau yang D, dinyatakan lulus sertifikasi. Silahkan teman-teman pilih jawabannya apa. Untuk yang nomor 6 ini saya tidak jawab ya. Teman-teman silahkan jawab, taruh jawaban kalian di kolom komentar, oke? Silahkan dicek sumbernya ada di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 47. Teman-teman tinggal cek kemudian jawab di kolom komentar. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima